Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para mahasiswa sekalian ataukah rekan sejawat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali berada di suatu pertemuan yang dilakukan secara virtual, dan sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi, dan semoga Allah menjaga kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, dan kami berharap Bapak dan Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan beberapa etika tentang kuliah interaktif atau meeting interaktif atau rapat-rapat yang dilakukan secara interaktif, beberapa adab atau etika yang terkait di dalamnya yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, apabila suatu pertemuan atau perkuliahan interaktif, yang pertama harus kita persiapkan adalah kita mengikhlaskan niat-niat kita. Kita memperbaiki niat-niat kita untuk mengikuti kuliah atau mengikuti pertemuan atau ceramah. Ya, memperbaiki niat-niat kita agar supaya niat-niat kita itu bisa bernilai pahala dari apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian etika yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kalau misalnya itu perkuliahan, tentu yang kita harus persiapkan adalah buku catatan kita. Ya, buku catatan kita dan alat-alat tulisnya. Ya. Ini harus kita persiapkan, materi-materi kuliahnya juga harus kita persiapkan. Dan di dalam kuliah online interaktif ada perbedaan dengan kuliah offline. Pada kuliah offline kita mempelajari atau membaca bahannya sebelum sesudah kita kuliah. Ya, sesudah kita kuliah. Tetapi pada kuliah interaktif atau kuliah online, yang perlu dilakukan adalah kita membaca terlebih dahulu bahan kuliahnya, kemudian kita mengikuti kuliahnya. Jadi itu perbedaan yang mendasar. Ya. Jadi kita persiapkan bukunya, catatannya, karena mencatat adalah kata para ulama mengatakan bahwa qayyidul ilm bil kutubi, ya, ikatlah ilmu itu dengan mencatatnya. Jadi walaupun misalnya kita bisa print screen di komputer kita ketika kita mengikuti online, ya boleh, tetapi suatu hal yang masih tetap perlu dilakukan adalah mencatatnya. Ini adalah adab. Adab ketika kita belajar. Ya, ketika kita belajar, dan juga adab ketika kita mengajar, mempersiapkan alat-alat tulis kita. Ya. Dan mencatat atau menulis ilmu dari guru adalah suatu pembuktian bahwa kita menghargai ilmu itu, ya, menghargai ilmu yang diberikan oleh guru kita. Walaupun guru-guru kita itu memberikan ilmu yang mungkin sudah kita ketahui. Ya, adab seorang pembelajar senantiasa mencatat ilmu yang diberikan walaupun dia sudah tahu.
walaupun berulang-ulang dia sudah dengar, dia sudah ketahui. Ya, karena boleh jadi setelah sekian kali berulang-ulang dia dengar ilmu itu, namun keberkahannya dia belum dia dapatkan. Boleh jadi pada ke-1000 kalinya, ya, ke-999 dia belum mendapatkan keberkahan itu. Nanti setelah ke-1000 kalinya dia mendapatkan keberkahan itu. Dia menghargai ilmu itu dengan mencatatnya. Walaupun itu kuliah online atau kuliah interaktif, menggunakan Zoom misalnya, atau menggunakan sarana-sarana pembelajaran yang lain, ya, ataukah misalnya Google Meeting atau program-program apa saja yang memfasilitasi interaktif. Jadi persiapkan catatan dengan dan dengan alat-alat tulisnya. Kemudian yang kedua, adab yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita kuliah online atau meeting online bahkan adalah pakaian kita. Ya, pakaian kita. Ya, termasuk kalau ada waktu mandi dulu baru berpakaian. Berpakaian yang sopan sebagaimana layaknya kita kuliah offline. Ya, pada kuliah online tetap kita harus memperhatikan pakaian kita. Ya, tidak boleh memakai pakaian apa adanya. Pakaian yang biasanya dipakai kaos-kaos dalam atau pakaian-pakaian dalam mengikuti kuliah. Ya. Ini harus kita perhatikan. Kalau perlu, gunakan wangi-wangian, walaupun itu kuliah online, tetap kita harus memakai wangi-wangian, ya, parfum misalnya, kita siapkan di tempat kuliah kita, kuliah online kita siapkan. Walaupun tidak ada orang lain di situ, hanya kita sendiri, tetap kita gunakan ketika kita kuliah online. Recommended kalau perlu, ya perlu. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Apa sebabnya kita mengharum-harumkan diri kita ketika kita mengikuti suatu perkuliahan, majelis ilmu, apalagi itu majelis pengajian misalnya, atau majelis ilmu-ilmu keduniaan. Tidak apa-apa kita mengharumkan diri kita. Apa sebabnya? Karena untuk mengundang malaikat. Malaikat itu datang, ya, malaikat pembawa kebaikan itu datang pada tempat-tempat yang harum untuk mengundang keberkahan. Ya, seperti itu. Jadi harus kita perhatikan pakaian kita. Kemudian berikutnya juga yang harus kita perhatikan, etika yang harus kita perhatikan adalah apabila meninggalkan ruang kelas, Zoom meeting misalnya, tetap memperhatikan adab meminta izin. Apakah dengan memberikan isyarat, dengan menaikkan tangan misalnya, atau meminta izin secara langsung, atau mengklik gambar tangan kalau itu melalui Zoom untuk meminta izin, melalui chatnya, bisa kita chat di situ, kita tulis mohon izin sebentar. Ya, kalau ada sesuatu keperluan, kita harus meninggalkan kelas. Ini tidak boleh diabaikan. Ya, walaupun kita bisa pergi kapan saja, tetapi adab-adab meminta izin tetap harus kita jaga. Kita minta izin kepada dosen kita, misalnya kalau itu kelas atau pimpinan rapat, kita minta izin. Ya, seperti itu. Jadi adab-adab meminta izin tetap harus kita perhatikan pada kuliah virtual atau kuliah online interaktif. Nah, kemudian kita harus menjaga, sebaiknya kita menjaga tutur bahasa kita. Ya, bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam
perkuliahan Zoom meeting di dalam kelas, tentu bahasa-bahasa yang biasanya kita jaga ketika kita kuliah offline, maka pada kuliah online juga harus kita jaga. Dan menghindari seminimal mungkin untuk bercanda atau bercengkerama hal-hal yang tidak perlu. Jadi tutur bahasa, bahasa yang baik, bahasa yang sopan, ini tetap harus kita jaga, harus kita perhatikan, terutama tutur kata kita. Nah, terutama ketika kita berbicara kepada yang lebih tua, yang lebih muda, hendaknya kita perhatikan itu. Walaupun sebagai dosen juga harus memperhatikan, ya tidak boleh bahasa-bahasa kau-kau atau kamu-kamu. Ya, mohon maaf ini. Ya, tidak boleh. Harus kita perhatikan sapaan-sapaan yang biasanya yang untuk menjaga kesopanan ini harus kita tetap perhatikan. Kemudian berikutnya adalah adab menjaga latar. Ya, menjaga latar kamera kita dan juga latar suara kita harus kita jaga. Bagaimana menjaga latar kamera? Sebaiknya kita memakai hijab atau penghalang di belakang kita. Dan warna penghalang ini harus kita perhatikan agar supaya penampilan kita sempurna. Ya, sempurna. Apabila menggunakan Zoom, warna latar yang bagus untuk mendapatkan tampilan yang sempurna dari kamera adalah warna latar seperti ini. Nanti kami akan tunjukkan warna latar saya yang asli yang kami pakai ini sekarang. Kalau kita mau menggantikan dengan virtual background, maka warna latar yang baik adalah ini. Jadi saya akan tunjukkan warna latar yang bagus supaya penampilan virtual background kita dan penampilan kita bisa bagus. Warna latar saya yang asli adalah ini. Seperti itu. Ini warna latar saya yang asli. Memang ada warna khusus yang dijual kalau untuk latar screen, latar kamera. Ini warna kain khusus yang memang dibuat untuk seperti itu. Warnanya memang seperti ini. Jadi menggunakan warna latar yang kira-kira tidak ada warna yang ada pada diri kita. Ini warna yang berbeda. Dan warna yang paling umum yang recommended untuk warna latar asli kita adalah seperti yang kita lihat di kamera ini. Warna green muda, ya, green, warna hijau muda yang memang khusus untuk pembuatan virtual, pemasangan virtual background seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan warna putih, warna latar yang putih, maka penampilan tidak sempurna. Atau warna kamera Zoom kita tidak berlatar, penampilan itu tidak sempurna. Ada yang biasa hilang kepalanya, ya tidak tampil, sepotong badannya saja yang tampil. Itu disebabkan karena warna latar dari screen-nya yang tidak memenuhi syarat. Yang baik adalah warna latar seperti ini. Ini kita perlukan untuk menjaga adanya tangkapan kamera yang tidak terlihat, yang tidak boleh terlihat dan terlihat di dalam kamera ketika kita memakai Zoom. Saya kembalikan ke tampilan saya dengan memakai virtual background. Ini coba kita lihat
setelah saya pasang virtual background seperti ini kalau saya menggunakan tampilan background misalnya ini, ya tampilannya akan bagus seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, itu menggunakan latar warna hijau muda. Ya, bisa dipesan di toko-toko kain atau di toko-toko khusus yang menjual latar untuk YouTuber. Nah, itu bisa dilihat di apa di Tokopedia atau di mana saja bisa kita mendapatkannya. Ini harus kita menjaganya latar kita agar supaya tidak kamera yang kita gunakan tidak menangkap hal-hal yang kurang bagus, yang tidak patut dilihat oleh orang lain. Ini harus kita jaga. Demikian pula suara, hendaknya kita memperhatikan mic kita, ya, agar jangan sampai menangkap suara-suara yang tidak boleh didengar oleh audiens yang ada di dalam majelis itu, di dalam majelis virtual itu, ya, di tempat kuliah kita. Itu. Ini hendaknya kita jaga dengan baik latar kamera dan latar suara, latar gambar dan latar suaranya. Dan kami tadi sudah memperlihatkan cara untuk mendapatkan tampilan yang bagus dengan memakai warna latar asli seperti yang sudah kita lihat. Nah, kemudian berikutnya peserta kelas atau peserta rapat atau peserta seminar hendaknya menjaga ketertiban kelas, ya, dan menghargai, ya, memberikan penghargaan kepada guru kita atau pemimpin rapat atau pemimpin seminar. Ya, adab-adab bermajelis hendaknya kita tetap harus kita perhatikan. Ya, menjaga ketertiban kelas, suaranya, kegaduhannya, ini hendaknya dihindari. Ya. Kemudian kalau kita terlambat misalnya, ya, adabnya harus bersalam, tetapi kita lihat dulu kalau materi sedang berlangsung, maka sebaiknya kita jangan memberikan salam, jangan meng-on-kan kamera kita. Kita silent-kan dan kita masuk ke dalam majelis itu dengan cara yang baik, tidak mengganggu ketenangan atau berlangsungnya kelas itu. Itu. Kemudian adab berikutnya adalah tidak makan dan tidak minum ketika kuliah atau rapat berlangsung. Sebaiknya dihindari. Ya, walaupun ada minuman, makanan tersedia di depan kita, ketika kita ingin makan atau minum dengan terpaksa misalnya, kita off-kan kameranya dulu. Kita off-kan kameranya, kemudian kita minum, setelah selesai baru di-on-kan lagi. Itu tidak mengapa seperti itu. Tapi idealnya adalah tidak makan dan tidak minum dulu selama kuliah itu berlangsung. Tapi kalau memang mau makan dan minum, bisa di-off-kan dulu kameranya. Atau kalau mau merokok, ya di-off-kan dulu kameranya. Jangan sampai rokoknya kelihatan, ya, sedang merokok di dalam kamera. Ini penting untuk kita perhatikan. Baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pengajar. Ya, sambil memberikan, sambil mengikuti kuliah, dia makan atau minum di situ, kelihatan. Ya, sebaiknya ini dihindari. Sebagaimana layaknya ketika kita kuliah offline kan, ya, kurang elok kalau ada makanan dan minuman, ya, seperti itu. Kecuali kalau memang ada tamu atau apa yang memang dipersiapkan untuk itu, disetting seperti itu.
Tapi kalau kuliah virtual, sebaiknya ini dihindari. Ya, sedapat mungkin kita menghargai majelis itu. Kecuali kalau memang terpaksa, ya itu tadi di-off-kan kameranya dulu. Kemudian tetap memperhatikan adab-adab bermajelis, menyapa ketika bertemu, ya ketika masuk, kalau memang belum dimulai majelisnya, belum dimulai perkuliahannya. Kemudian adab berpisah juga begitu. Ketika ingin meninggalkan ruang meeting, ruang Zoom meeting, maka berpisah. Ingin keluar dari room itu, tentu sebaiknya memberitahukan kepada penanggung jawabnya atau kepada hostnya untuk keluar dulu, untuk melalui chatting misalnya. Mohon maaf, saya keluar dulu karena ada sesuatu hal, ya melalui chattingan atau apa, atau pemberitahuan secara langsung kalau itu memungkinkan, atau melalui pembicaraan langsung atau melalui chat, ruang chat yang disediakan, bisa kita sampaikan di situ. Ataukah misalnya kalau kita sebagai host, ya kita sampaikan kepada murid-murid kita atau peserta rapat atau mahasiswa kita, kalau kita seorang dosen kita sampaikan, kalau kita yang hostnya, mohon maaf kami tutup dulu, cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya seperti itu. Jadi sebagaimana layaknya kalau kita bertemu di suatu tempat, di suatu kelas offline atau pertemuan offline, adab-adab itu ada, dan demikian pula pada Zoom meeting, adab-adab itu tetap harus ada. Dan kepada mahasiswa tetap memperhatikan, menyimak dengan baik apa yang dikerjakan, apa yang diberikan oleh dosen kita, itu tetap disimak, didengarkan dengan serius, ya, bukan dengan berjalan-jalan misalnya di rumah atau di dalam ruangan itu. Tetap harus ada adab itu, dan tetap harus kita menjaganya. Saya kira itu beberapa adab-adab bermajelis di ruang interaktif atau ruang online atau ruang virtual, dan bagaimana menjaga adab-adab itu. Nah, ini harus kita perhatikan, terutama pada era sekarang, banyak pembelajaran diselenggarakan dengan majelis virtual, melalui Zoom atau melalui sarana-sarana media yang lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari perkuliahan ini atau nasihat singkat ini. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.